I'm doing what I have to, Mr. Young. Ointment is the Wu assassin. Oh, he wouldn't be if you. Halo sanak, kembali lagi bersama saya CI di sini. Sudah gak terasa kita sampai di pertengahan film Wu Assassin. Oh iya, saya kemarin lihat ada beberapa video saya yang diposting tanpa seizin di aplikasi sebelah. Buat sanak-sanakku, jika mau posting video ini di Facebook atau Instagram, saya persilahkan saja. Ya, setidaknya izin dulu lah sama sayanya, biar saya nggak terkejut kok tiba-tiba video saya ada di aplikasi lain. Oke, kembali ke TKP. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan perkelahian antara Kai dan Uncle yang sangat seru. Shin dan Siji harus berhadapan dengan anak buah Michael Locke. Dan hal yang paling ditakuti bersatunya Uncle dan Michael Locke. Buat kalian yang belum nonton keseruan episode sebelumnya, nonton dulu lah, biar nggak ketinggalan keseruan filmnya. Untuk link ada di deskripsi ya sanak. Nah, bagaimana ya keseruan cerita selanjutnya? Yuk langsung saja kita ambil gelasnya, kemudian kita isi air neraka beraroma kebahagiaan dan putar gelasnya, sanak. Film dibuka dengan memperlihatkan perkelahian sebelumnya antara Siji dan Shin melawan anak buah Michael Locke, di mana kala itu perkelahian di antara mereka sangatlah seru dan menegangkan. Kemudian setelah itu Kai, Shin, Jimmy, Ginny, dan Siji bertemu untuk mengatur rencana menghabisi Uncle Sick. Dan film pun dimulai. Di tempat Michael Locke, ia saat itu bersama Uncle Sick membahas untuk menguasai dunia, khususnya kota pecinan ini. Karena Uncle merasa dirinya kuat, ia tidak ingin bekerja sama dengan Michael Locke. Uncle menyuruh Michael Locke agar secepatnya pergi dari kota ini. Di sini kita sudah mengetahui watak Uncle yang sebenarnya. Dia adalah seorang pria yang sangat ambisius. Seorang diri pun ia mampu untuk menguasai dunia. Michael Locke saat itu masih bacot kepada Uncle. Sehingga Uncle mengeluarkan kekuatannya dan langsung membakar buku yang ada di meja. Bukannya takut, Michael Locke malah memadamkan api tersebut dan mengembalikan secara utuh buku yang terbakar tadi. Ternyata Michael Locke ini adalah Wu Kayu. Di sini Michael Locke menceritakan tentang siapa dirinya sebenarnya. 400 sebelumnya, di mana saat itu Michael Locke sedang berada di tengah hutan. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang wanita berpakaian putih. Ya, dia adalah Ying Ying. Ketika itu mereka bertarung. Di sini Ying Ying ingin memberikan fragmen kepada Michael Locke. Karena Michael Locke orangnya tidak mudah percaya, akhirnya perkelahian tak terelakkan lagi. Setelah dijelaskan bahwa Michael Locke memiliki hati nurani yang bersih, sama seperti Kai di awal-awal film sebelumnya, akhirnya Michael Locke menerima kekuatan 1000 biksu untuk membunuh para Wu. But this monk piece, it gives you power. Be afraid. Not free. Saat malam hari, Michael Locke bersama istri dan anaknya. Dia menceritakan kepada mereka tentang kejadian semuanya. Namun saat itu istri dan anaknya malah menganggap itu gurauan suaminya saja. Michael Locke terus mengatakan agar mereka percaya. Tetapi malam itu sudah terlambat. Wu Air datang untuk menghabisi mereka, dan disinilah ajal menjemput mereka berdua.
Melihat hal itu, Michael pun murka dan berhasil mengalahkan Wu Air. Water. Melihat anak dan istrinya mati, esok harinya ia akan mencari Wu Kayu. Karena di mana jika mengambil kekuatan yang ada di Wu Kayu, maka hidup akan abadi. Tiba siang harinya, Michael berhasil menghabisi Wu Kayu. Kemudian ia bawalah fragmen kayu tersebut ke hadapan mayat anak dan istrinya. Tetapi hal itu sudah terlambat. Fragmen tersebut tidak bisa dipakai untuk orang yang sudah mati. Akhirnya di sini Michael memutuskan untuk membuang fragmen 1000 biksu. Dan ia memasukkan fragmen kayu ke dalam dirinya. The abiding lesson I've had to endure. Learned many times over. In the many years since, I myself became the Itulah mengapa Michael masih hidup meskipun sudah ratusan tahun ia lalui. Setelah mendengar hal itu, akhirnya Uncle merasa takut. Dan mereka pun bergabung untuk mencari pemilik Wu lainnya agar bisa menguasai dunia. Sementara di tempat Kai, ia sedang bersama Shin. Shin kala itu gelisah akan keberadaan Shiji, di mana kita tahu dia adalah seorang polisi. Hal itu membuat Shin berpikiran akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Namun Kai meyakinkan Shin bahwa dia adalah orang baik, bukan kita tujuan utamanya, karena dia sudah bilang bahwa Uncle dan Michael lah target utamanya. Saat di sanalah ia saat itu bertemu dengan Ying Ying. Di sini Ying Ying menjelaskan bahwa Kai adalah Wu assassin terakhir. Jika ia gagal maka dunia akan tamat. Di mana ketika itu Kai diperlihatkan patung-patung Wu assassin yang telah gagal melaksanakan tugasnya. Sampai di sini kita sudah mengetahui bahwa musuhnya itu sangatlah kuat. Kemudian Kai melihat patung Ying Ying. Ternyata Ying Ying adalah Wu assassin pertama. Dan ia pun juga gagal saat itu. Ying Ying ketika itu sangat berharap kepada Kai untuk bisa melaksanakan tugasnya untuk mengalahkan para Wu. Came closer than others, but they all failed. Tasked over thousands of years with saving the world. Who are they? Your predecessors. Sementara Tommy, ia saat itu sedang membersihkan mayat dan darah bekas pertempuran sebelumnya. Ketika itu ia menemukan heroin di dalam kantong celana Peter. Di jalan, ketika itu Kai sedang bersama Jenny, di mana Jenny sangat gelisah saat itu, karena kita tahu tugas ini sangatlah berat untuk dilaksanakannya. Uncle adalah orang yang sangat kuat, sementara mereka adalah orang-orang biasa kecuali Kai. Namun Kai meyakinkan kepada Jenny bahwa semua akan baik-baik saja. Sedangkan Shin bersama Shiji. Nah, dari sinilah Shin percaya kepadanya bahwa Shiji adalah polisi yang baik, tidak seperti polisi lainnya. Di sana mereka banyak membahas kisah-kisah masa lalunya yang cukup kelam di antara keduanya. Kai ketika itu mendatangi ke tempat Mr. Yang. Ia saat itu meminta ramuan herbal yang mengandung racun. Hal itu adalah rencana Kai untuk meracuni Uncle Sik. Mr. Yang kemudian memberikan resep-resepnya. It's not the PC that killed us. It's the food. We don't forget that. Singkat cerita, kemudian Kai mendatangi ke tempat Uncle. Di sana Kai mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan anggota Triad yang dipimpin olehnya. Kemudian mereka duduk santai. Di sana Kai memberikan minuman yang berisi racun tersebut. Uncle rupanya sudah mengetahui tujuan Kai saat itu. Lalu Uncle mengatakan Kai dengan kata, How'd you know? I saw you. Wu assassin. dan film pun bersambung. Nah, dangsanaku, itulah alur cerita film Wu Assassin episode 5. Bagaimana, seru kan? Di sini Uncle dan Kai sudah saling mengetahui satu sama lain. Apakah nanti akan ada perkelahian lagi di antara mereka berdua? Daripada penasaran, tetap stay tune terus di sini ya sanak.
agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Mantap sanak, bertemu lagi di video selanjutnya. Saya CE, salam tambuk sakataraan. Mwah.